Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang diberkati, dengan jiwa yang akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. So pasti di hari ini, di pagi ini, sudah ada berkat-berkat surgawi yang sudah Tuhan sediakan untuk kita nikmati bersama-sama. Bersama dengan Daily Hope Renungan Pagi, ada harapan surgawi yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan ketika kita menjalani hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema My Path, yaitu tentang jalan hidup kita. Kita perlu memastikan bahwa jalan hidup kita ini sungguh-sungguh jalan yang memang benar-benar kokoh, jalan hidup yang benar-benar pasti. Jalan hidup kita ini jalan hidup yang betul-betul kita atur dengan baik dan benar. Seumpama kalau ada pembangunan jalan gitu ya, itu kan memang benar-benar serius dibuat, sangat detail. Di Kelapa Gading ini ada pembangunan jalan, ya, jalan layang di atas tuh dibangun, ada jalan LRT dan sebagainya. Itu dilakukan dengan penuh perhitungan, siang malam dikerjakan, mulai dari jalurnya, jalur buat kendaraan, jalur buat jalannya, sampai dengan jalur air, jalur instalasi-instalasi yang lain, termasuk instalasi listrik dan sebagainya. Itu dipikirkan dengan matang. Apalagi untuk urusan hidup kita, our path, kita harus pikirkan dengan matang. Apakah betul-betul jalan hidup kita ini sudah kita atur dengan benar, sudah kita rapikan dengan baik, sehingga ketika kita berjalan, menjalani jalan hidup kita, ketika semuanya sudah rapi, kita akan melihat ada suatu hasil yang penuh sukacita yang dapat kita nikmati bersama-sama dengan kekuatan dari Tuhan. Tentu my path di sini adalah jalan hidup kita seturut dengan firman Tuhan, bukan jalan menurut maunya kita sendiri. Saya ingat lagu dengan judul My Way, I Did It My Way, ya. Lagu itu kan terkenal sekali. Lagunya kira-kira seperti ini. And now the end is near, and so I face the final curtain. Pasti kita masih ingat ya, untuk apalagi orang tua. Dan sekarang udah mulai muncul lagi. Itu dinyanyikan oleh Frank Sinatra, dinyanyikan juga oleh Elvis Presley. Dan Elvis Presley ketika dia membuat konser terakhir, dia buat di Amerika Serikat, di South Dakota. Dan 2 bulan kemudian setelah dia menyanyikan lagu ini, 2 bulan kemudian betul-betul tanggal 14 Agustus tahun 1977, di usianya yang ke-43 tahun, dia menghadap Tuhan, dipanggil Tuhan. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah yang menjadi I did it my way, saya melakukan apa yang menjadi jalan hidupku, sudah betul-betul jalan yang memang Tuhan perkenankan, yang betul-betul Tuhan inginkan. Nah, ini harus diperiksa baik-baik. Jangan sampai itu jalan hidup menurut mau-maunya kita sendiri. I did it my way, tapi menurut maunya kita sendiri. Wah, sayang sekali. Tentu hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Kan perjalanan hidup kita di saat ini adalah perjalanan hidup yang nanti ada akhirnya. Akhirnya itu berurusan tentang kekekalan hidup kita. Kita hanya hidup di dunia ini hanya sementara saja. Perhatikan betul jalan hidup kita. Kita punya path ini, kita harus serius untuk memperhatikan. Kalau tidak, kita keliru. Sudah nggak ada waktu lagi untuk U-turn, untuk putar balik. Ketika Tuhan memanggil kita, nggak ada waktu lagi kita untuk memperbaikinya.
Saya masih ingat ada cerita bagaimana ada orang kaya dan orang yang susah gitu ya. Ketika dipanggil Tuhan, ya, orang yang susah ini, orang yang miskin ini, dia ada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya yang tidak mau menghormati Tuhan, kaya secara jasmani tetapi dia punya jalan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ada di neraka, susah sekali. Dia nggak bisa lagi memperbaiki hidupnya karena posisinya sudah di kekekalan, yang satu di surga, dianya di neraka. Dan dia prihatin juga kepada saudara-saudaranya yang masih ada di dunia. Dia bertanya, boleh nggak ada kayak yang kasih tahu ke mereka supaya mereka jangan salah jalan seperti saya. Nah, ini perumpamaan yang dikasih tahu oleh Yesus Kristus kepada banyak orang. Sudah nggak ada kesempatan lagi. Informasi untuk kita teliti, memperhatikan our path, memperhatikan jalur hidup kita itu sudah ada di Alkitab. Dan harus jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya nyesal kemudian tidak ada artinya, tidak berlaku dalam kehidupan kita. Nah, saya sangat percaya sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita mau serius melihat jalur hidup kita, memperhatikan jalan hidup kita. Kita akan serius untuk pay attention, untuk kita lihat our path itu harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Jangan main-main, jangan pandang enteng. Saya percaya Tuhan mau yang terbaik itu berlaku dalam kehidupan Anda. Tuhan sangat ingin jalan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, kita berada di dalamnya. Hari-hari kita berada di dalamnya. Hari-hari kita berjalan sesuai dengan path from God, sesuai dengan jalur yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan demikian saya percaya janji-janji Tuhan pasti akan tercurah dalam kehidupan Anda. Ayo, tidak salah kita mulai memeriksa kembali tentang jalur hidup kita, tentang jalan hidup kita. Sudahkah sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan? Atau kita menghabiskan waktu hanya untuk melakukan apa yang saya mau, I did it my way. Saya sudah lakukan apa yang menjadi maunya-ku, jalanku, kesukaanku. Kalau itu yang kita lakukan, itu biasanya menuju kepada kebinasaan. Karena tidak bersumber dari Tuhan. Nah, ini akan kita renungkan bersama-sama. Our path itu berasal dari Tuhan. Jalur hidup kita ini bersumber dari Tuhan. Jangan dari diri kita sendiri. Jangan dari hal-hal yang berasal dari dunia ini. Nah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita menyatukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati kami pada saat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menurut maunya kami, bukan menurut jalur isi hati kami, bukan menurut jalur hidup apa yang kami pikirkan, tapi menurut jalur hidup yang sudah Tuhan tetapkan dalam diri kami, dan kami melangkah dengan penuh kemenangan bersama-sama dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di Yohanes pasal 14, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Thomas berpikir, bagaimana ya supaya dia bisa mengikuti jalan Tuhan? Tuhan mau kemana? Aku nggak tahu jalan ke situ. Tetapi Yesus Kristus menjelaskan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya kita tidak sulit untuk menentukan, menemukan jalan hidup, jalur hidup yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Itu begitu mudah. Kenapa? Karena itu sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Thomas bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Thomas melihat Tuhan Yesus Kristus.
Thomas bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia bingung. Jalan Tuhan itu seperti apa? Kemana Tuhan Yesus mau pergi? Saya mau, tapi bagaimana caranya sampai ke situ? Artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sekadar kenal dengan Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus memikirkan lebih serius lagi tentang jalan hidup kita. Apakah jalan hidupmu ini sudah seturut dengan maunya Tuhan? Dan untuk mengenalnya, Yesus bilang, ada dalam diriku, kata Tuhan Yesus Kristus. Karena aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah jalan itu sendiri. Dan saya sangat percaya, di pagi yang indah ini, engkau tidak akan sulit untuk betul-betul memastikan hari ini, apakah saya sudah berjalan di jalurnya Tuhan atau bukan. Hari ini, apakah saya mengambil keputusan sesuai dengan jalan Tuhan atau bukan? Tidak sulit. Kenapa? Karena jalan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus sudah ada di hati kita. Dia ada dekat dengan kita. Tinggal kita konsultasi saja. Tinggal kita bicara kepada Tuhan. Tinggal kita ingin berkomunikasi saja dengan Tuhan. Kayak Thomas kan dia bingung. Ini jalan hidupku gimana nih? Saya mau ikut Tuhan, Tuhan mau kemana? Kemana saya harus melangkah? Tuhan pergi ke situ, saya gimana? Saya nggak tahu Tuhan mau kemana. Dia bingung. Tapi ketika dia berkonsultasi dengan Tuhan, ketika dia bicara dengan Tuhan, ketika dia mengutarakan isi hatinya, kerinduannya untuk berada di jalan Tuhan, ketika dia mengutarakan seperti itu, Yesus memberikan jawaban. Yesus memberikan petunjuk dalam hidupnya. Dan hati Thomas terpuaskan. Pada pagi hari ini, apakah engkau bingung untuk menentukan sebuah keputusan? Apakah engkau bingung untuk menentukan jalan hidupmu, jalur hidupmu di hari ini, di minggu ini, di tahun ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan menyapa Anda. Hari ini Tuhan datang kepada Anda. Tuhan mau bicara untuk memberikan petunjuk dalam hidupmu. Persoalannya, apakah kita mau seperti Thomas, mau bertanya balik kepada Tuhan, mau bicara kepada Tuhan, mau mengatakan, Tuhan, aku mau mengambil keputusan, dan aku tidak mau keputusan ini di luar dari jalur Tuhan, di luar dari arahnya Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong bicara, Tuhan tolong tunjukkan. Saya percaya Tuhan pasti akan menunjukkannya. Sebagaimana Tuhan Yesus mau bicara, mau meresponi apa yang menjadi pergumulan dari Thomas, maka Tuhan Yesus yang sama juga akan melakukan hal itu kepada Anda di pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bicara kepada Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, aku tidak mau melakukan apa yang menjadi jalanku, aku mau melakukan apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupanku. Ini menjadi kerinduan kita semuanya, bukankah demikian? Saya percaya engkau akan menemukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, seperti apakah jalan hidup kita di dunia ini? Seperti apakah yang Tuhan inginkan? Jalan hidup yang benar. Sebenarnya Tuhan telah memberikan gambaran. Kita bisa melihat bahwa jalan hidup kita harus sepadan dengan jalan hidup Yesus Kristus di dunia ini. Anda ingin berada dalam posisi jalurnya Tuhan? Apakah Anda ingin your path betul-betul on the track, in the God's guidance? Apakah kita punya kerinduan, kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan? Saudaraku, jalan hidup kita harus sepadan dengan jalan hidup Yesus Kristus di dunia ini. Caranya seperti itu. Yesus Kristus pernah menjalani hidupnya di dunia ini. Pernah. Dan kisah dia menjalani kehidupannya di dunia ini, kita bisa temukan. Nggak sulit, ada di Alkitab. Kita bisa renungkan setiap hari. Kita bisa mempelajarinya. Dengan khotbah kita bisa mendengar, kita bisa meresapinya. Dan ketika kita ambil prinsip, jalan hidup saya harus sepadan persis seperti jalan hidup Yesus Kristus di muka bumi ini, maka itulah engkau akan temukan betul-betul kekokohan berjalan di jalannya Tuhan. Jalan hidupmu akan begitu kokoh di jalannya Tuhan. Karena kita mau belajar sepadan dengan jalan Yesus Kristus ketika dia berada di muka bumi ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-33.
Demikian firman Tuhan. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Nah, murid-murid bertanya, memikirkan tentang Yesus Kristus, karena Yesus berbicara agak berbeda seperti yang mereka pikirkan. Dan kita lanjutkan. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan Tuhan hari-hari di muka bumi ini. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus di jalan hidupnya, yaitu Dia mau melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan lewat dirinya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ini jalan hidup Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bagaimana? Kita juga harus sepadan dengan Tuhan Yesus Kristus punya jalan hidupnya di muka bumi ini. Yaitu kita harus ambil sebuah prinsip bahwa hidupku ini, makanan buat hidupku, kehidupanku ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, hanya ingin mengenal kehendak Tuhan, melakukannya, dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kalau ini yang menjadi pendorong, penggerak dalam kehidupan kita setiap hari, itu namanya kita sedang belajar untuk jalan hidup kita sepadan dengan jalan hidup Tuhan Yesus di muka bumi ini ketika Dia hidup 2000 tahun yang lalu. Bukan berarti Anda harus menjadi seorang rabi atau menjadi seorang Mesias, bukan seperti itu. Tapi prinsipnya yang kita ambil. Prinsipnya yang kita ambil, yaitu aku hidup hari ini, aku harus mengenal kehendak Tuhan, aku harus mengerjakan akan pekerjaan Tuhan, kerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam diri kita sampai tuntas. Sampai tuntas, sampai selesai. Anda sekarang lagi ngapain? Sedang apa? Jika engkau seorang suami dengan profesi dan pekerjaanmu, jika engkau seorang istri dengan tanggung jawab rumah tangga, bahkan mungkin engkau juga bekerja, jika engkau seorang anak muda, engkau sedang kuliah, sedang belajar, dan tanggung jawab yang lainnya, kita harus melihat semua kegiatan-kegiatan ini sebagai pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Ini yang Tuhan percayakan, semuanya kita harus lihat dalam kacamata, ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Anda kerja di kantor, lihat itu sebagai pekerjaan Tuhan. Anda kerja di rumah, lihat itu sebagai pekerjaan Tuhan. Anda sedang sekolah, lihat itu sebagai pekerjaan Tuhan. Dan engkau akan berdoa, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap urusan-urusan yang sedang saya kerjakan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan diriku sebagai kepala rumah tangga, sebagai penolong dalam keluarga, sebagai seorang anak dalam keluarga. Apa yang menjadi kehendak Tuhan diriku sebagai seorang karyawan di perusahaan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan diriku sebagai pemimpin di sebuah perusahaan. Apa yang menjadi tanggung jawab saya, kehendak Tuhan terhadap diriku sebagai pekerja-pekerja swasta yang lainnya. Banyak unsur di situ. Kalau kita melihat semua aktivitas kita ini sebagai pekerjaan Tuhan, maka engkau akan berusaha menemukan Tuhan apa yang menjadi kehendakmu di tengah-tengah aktivitasku setiap hari. Kita belajar mencari kehendak Tuhan di situ, sehingga engkau akan mengambil keputusan berdasarkan keinginan Tuhan. Engkau akan melakukan pekerjaan itu dengan bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan kekuatan untuk melewatinya. Dan engkau pasti mampu menuntaskan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itulah arah hidup kita. Jadi gampang sekali, bukan? Engkau lagi kerjain apa sekarang? Kita telisik sedikit. Ini kerjaan Tuhan mau nggak? Setelah kita cek, Tuhan nggak kehendaki, ini perbuatan dosa. Ini nggak benar nih. Wah, kita koreksi diri. Kita perbaiki diri karena kita mau berada di jalurnya Tuhan, bukan dari jalur-jalur yang lain. Itu yang dimaksud dengan jalan hidup anak-anak Tuhan itu harus sepadan dengan jalan hidup Tuhan Yesus Kristus.
ketika dia berada di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Lalu apalagi, seperti apakah jalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan? Yang berikutnya kita perhatikan bahwa jalan hidup kita kesehariannya berada dalam Kristus. Kesehariannya berada dalam Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus artinya begini, Tuhan betul-betul mau menekankan agar apa yang kita kerjakan itu memang pekerjaan Tuhan. Kita ingin menuntaskannya, tetapi Tuhan mau kita melakukannya di dalam Kristus. Artinya kita mengerjakannya bukan dengan kemampuan kita, bukan berdasarkan pengalaman kita saja, bukan berdasarkan latar belakang ilmu pengetahuan yang kita pelajari sebelumnya saja, bukan. Tetapi kita mau pastikan, aku melakukan ini, memang ini buat Tuhan, ini urusan-urusan hari-hari sama seperti orang yang gak percaya Tuhan. Pekerjaannya, kegiatannya sama dengan kita, tapi beda buat aku. Karena aku melakukannya ini sebagai pengabdian kepada Tuhan, sebagai pekerjaan Tuhan. Maka yang akan kita kerjakan adalah kita mengerjakan bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dimaksudkan di sini adalah kesehariannya itu betul-betul dengan kekuatan, dengan power dari Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bayangkan, setiap hari anak-anak Tuhan yang berada di jalannya Tuhan, dia akan merasakan kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan turut campur tangan di dalam pekerjaannya. Kuasa Tuhan turut campur tangan dalam aktivitasnya. Kuasa Tuhan turut campur tangan di dalam keluarganya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus turut berperan serta dalam setiap aspek-aspek kehidupannya. Tiap hari kita menikmati kuasa Tuhan. Karena dalam kesehariannya kita melakukan aktivitas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan menurut siapa saya atau kemampuan saya. Itu tesnya berbeda, itu cita rasanya berbeda. Kalau kita mau sungguh-sungguh gumuli dengan baik, hari lepas hari kita mau melakukan keseharian kita di dalam Kristus, cita rasanya beda sekali. Engkau akan melihat sangat berbeda dengan orang lain yang melakukan mungkin aktivitas yang sama, tetapi bukan di dalam Kristus. Ini berkat sebenarnya bagi kita. Itulah our path, itulah jalan hidup kita, itulah jalur hidup kita. Kita harus pastikan setiap kegiatan keseharian kita itu di dalam Kristus, bukan hal yang lain. Jadi kalau ditanyain bagaimana jalan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita harus pastikan jalan hidup kita harus sepadan dengan jalan hidup Yesus Kristus di dunia ini. Yang berikutnya, jalan hidup kita kesehariannya berada dalam Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Dan juga jalan hidup kita mesti berbuah bagi Tuhan, bukan untuk yang lain. Firman Allah berkata dalam Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, kata Yesus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Masing-masing anak Tuhan punya tanggung jawab yang berbeda. Masing-masing anak Tuhan punya profesi yang berbeda. Masing-masing anak Tuhan punya talenta yang berbeda, punya kesempatan yang berbeda. Boleh jadi masing-masing anak Tuhan dengan kapasitas talenta yang mereka miliki berbeda satu sama yang lain, buah mereka bisa beda satu sama yang lain. Tetap berbuah banyak tapi mungkin beda, karena beda kapasitas.
Tetapi satu yang sama itu, yang sama adalah buahnya bersifat tetap. Buahnya tetap, stabil. Ini yang Tuhan rindukan. Kita yang punya jalan hidup, punya arah hidup di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mau kita mesti berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan buah itu harus bersifat tetap. Tidak gampang sirna, tidak gampang hilang. Dan saya sangat percaya, kalau kita mau hidup sepadan dengan Tuhan Yesus, kita kesehariannya di dalam Kristus, tidak mengandalkan kekuatan kita, otomatis buah ini akan keluar dengan sendirinya. Akibat dari semuanya itu akan menghasilkan buah, dan buah itu sifatnya tetap. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, dan kita mendapatkan upah yang kekal di sorga. Ini prinsip-prinsip yang perlu kita lihat untuk menjernihkan, untuk membuat lebih jelas, lebih kokoh jalan hidup kita, jalur hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan banyak peraturan, bukan. Tapi memang jalan anak Tuhan itu sempit, kata firman Tuhan. Sempit. Dan kita ada di situ berjuang melakukannya. Sedangkan jalan dunia itu lebar, gampangan banget. Dan nanti akan bermuara ke neraka. Jalan hidup kita sempit, tidak boleh sembarangan. That's our path. Nggak boleh sembarangan. Sempit. Nggak boleh asal-asalan. Penuh perjuangan di sana. Makanya kita harus selalu membersihkannya, harus membuat itu tetap jelas kita ada di jalan yang sempit ini. Kita bersihkan, kita buat jadi jelas. Hari ini kita berada terus di jalurnya Tuhan. Dengan cara kita harus sepadan dengan Yesus Kristus. Kita harus melakukannya di dalam Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Dan otomatis di jalan yang sempit seperti ini, engkau berjalan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kuasa Tuhan. Maka engkau pasti akan berbuah-buah di jalan yang sempit ini, yang menuju ke sorga yang bakal. Perlu untuk diingatkan bagi kita, apalagi bagi seseorang yang belum buka hati dengan penuh kesungguhan, menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk memilih, mau hidup di jalan yang lebar, yang serampangan, yang gampangan, itu nanti berakhir ke neraka. Atau mau pilih jalan yang sempit, satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sekaranglah harus ambil keputusan. Jika itu orang itu adalah Anda, segera ambil keputusan. Saya nggak mau main-main lagi. Gaya hidup saya di jalur yang lebar, di jalan yang luas, yang gampangan. Akhirnya juga jadi orang yang gampangan, seperti orang dunia. Nanti akan berakhir ke neraka. Segera ambil keputusan hari ini. Buka hatimu untuk ambil keputusan dengan berkata, Tuhan Yesus, aku mau berada di satu jalan yang menuju ke kekekalan. Dengan cara minta ampun kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Buka hatimu. Engkau bisa berkata, Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Sucikan aku. Aku membuka diriku. Mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk di hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku percaya Engkau Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagiku di sorga. Dan hari ini aku akan berjalan setiap hari mengiring Tuhan. Di jalan yang sempit itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau diselamatkan, engkau berada di jalan yang sempit, yang itu satu jalan saja, yaitu di dalam Kristus. Engkau hidup di dalamnya, engkau akan peroleh sorga nanti. Engkau akan memperoleh sorga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan berlambat-lambat. Putuskan sekarang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berdoa secara pribadi, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berkata, aku tidak mau pilih jalan yang lebar.
di jalan yang sempit saja. Satu jalan saja, yaitu Yesus berkata, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat ke Bapa di surga kecuali melewati jalan itu, yaitu Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus, iring Tuhan Yesus Kristus, ikut Tuhan Yesus, jadi murid Tuhan Yesus yang benar, maka engkau pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan baik, bukan? Dia menyediakan jalan bagi kita. Dan bagi Anda yang memang mungkin sudah merasa diri Kristen selama ini, sudah jadi anak Tuhan, ayo periksa baik-baik. Biar bikin clear, bikin bersih, bikin jelas bahwa hari-hari ini engkau sungguh-sungguh tetap berada di jalannya Tuhan itu, di jalurnya Tuhan itu, di arah hidup yang sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Nah, di Alkitab ada contoh-contoh tentang anak-anak Tuhan yang mau berjalan di jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan menjadi path-nya mereka, menjadi jalan kehidupan mereka. Kita akan belajar paling tidak yang sangat-sangat dikenal, yaitu bapa orang yang beriman, yaitu Abraham. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini melalui pribadi Abraham. Kita lihat contoh tokoh Alkitab yang jalan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan dia tetap berada di jalannya Tuhan, menjadi jalan hidupnya, yaitu Abraham. Bagaimana caranya? Yang pertama, Abraham menyadari tujuan hidupnya yang mulia. Ternyata Abraham sadar nih, oh iya, tujuan hidup saya yang mulia rupanya yang ini nih, bukan yang itu. Itu penting sekali. Kita lihat firman Tuhan. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan Yesus berkata kepada Abraham, dan olehmu semua orang di seluruh bumi akan mendapatkan berkat. Itulah tujuan hidup yang mulia yang sudah Tuhan tetapkan kepada Abraham. Tujuan hidup yang sangat indah, bukan? Setiap anak-anak Tuhan, supaya dia bisa bertahan di jalannya Tuhan, tetap bertahan di jalurnya Tuhan, kita harus betul-betul menyadari bahwa jalan Tuhan dalam hidup kita ada tujuan yang sangat-sangat mulia. Seperti Abraham, jalan hidupnya ada tujuan yang begitu mulia. Engkau juga anak Tuhan, kita punya tujuan yang sangat mulia ketika kita mau tetap berada di jalan Tuhan. Tujuan yang sangat indah. Tujuan yang sangat indah ini adalah engkau sebagai anak Tuhan, hidupmu di dunia ini hanya sementara. Tempat kita ada di surga. Hal yang termulia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Anda adalah keselamatan. Kita lanjutkan. Keselamatanlah itu merupakan hal yang termulia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Keselamatan. Itulah jalan hidup kita. Ketika engkau melihat pengharapanku, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan siapkan di surga buat aku, tidak ada yang lain yang lebih istimewa selain keselamatan yang telah Tuhan berikan, maka saya sangat percaya engkau akan tetap bertahan di jalannya Tuhan. Meskipun banyak godaan, banyak goncangan, banyak cara-cara setan ingin membuat engkau berpaling dari jalan Tuhan, tapi engkau tahu tujuan jalan hidupmu ada hal yang sangat mulia, yaitu keselamatan. Itu paling berharga. Itu paling berharga. Keselamatan yang Tuhan kasih tidak bisa digantikan dengan emas dan permata apapun juga di dunia ini. Alkitab berkata, apa artinya seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi jikalau jiwanya binasa? Apa artinya semuanya itu? Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus punya kemampuan untuk melihat lebih jauh dibandingkan dunia ini.
melihat di luar dunia ini seperti apa. Jangan hanya terjebak melihat tentang dunia ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong ingatkan aku, agar aku bisa mampu melihat hal-hal yang lebih besar di luar dari dunia ini. Apa itu? Keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga engkau tidak akan terpikat membelokkan jalan hidupmu dengan tawaran-tawaran dunia. Karena engkau bisa mempunyai kemampuan untuk melihat tujuan yang mulia di balik dunia ini untuk hidup kita, sehingga kita tetap berada di jalan Tuhan, yaitu keselamatan yang telah Tuhan berikan. Mestinya itu menghiburkan hati kita. Meskipun banyak yang hilang, meskipun banyak yang terjadi dalam hidup kita, ada kegetiran-kegetiran yang mungkin tidak bisa terhindarkan yang harus kita lewati. Karena kita tetap berada di jalan yang sempit itu, memikul salib, itu berada di jalan Tuhan Yesus. Tetapi setiap penderitaan yang kita lewati itu menjadi tidak berarti apa-apa. Kalau kita punya tujuan yang mulia, punya kemampuan visi melihat di balik dunia ini, bahwa ada keselamatan. Karena keselamatan, oleh karena aku diselamatkan, maka aku tetap bertahan di jalan Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus. Abraham, dia adalah pribadi yang mampu menyadari tujuan hidupnya yang mulia. Dia menjadi berkat buat banyak orang, karena dia lewat keturunannya, yaitu Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, menyelamatkan seluruh dunia ini. Semuanya toh ujungnya tentang keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lihat tujuan mulia dalam hidupmu apa? Keselamatan, bukan yang lain. Keselamatan bukan nama baik. Keselamatan bukan emas, perak, dan permata. Keselamatan bukannya banyak pasukan, punya anggota, banyak networking. Bukan. Keselamatan itu tujuan mulia yang harus kita terus ingat, menjadi patokan untuk jalur hidup. Dan jangan tukar, jangan mau ditukar nilai dari keselamatan itu dengan tawaran-tawaran dunia yang bisa membuat engkau menjadi lemah iman, bisa membuat engkau menjadi tidak bersemangat, tidak bergairah ikut Tuhan. Jangan ditipu oleh dunia, jangan ditipu oleh iblis. Engkau sudah punya sesuatu yang sangat berharga, yaitu keselamatan. Tetap di jalannya Tuhan, tetap di situ, tetap di jalan yang sempit itu ya. Jangan pernah berpindah, jangan pernah tertarik dengan jalan yang lebar yang ditawarkan oleh dunia. Itu berbahaya. Dan kita melihat bagian yang kedua, contoh dari Abraham sebagai tokoh Alkitab yang mau mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua adalah Abraham menyadari perlindungan Tuhan lebih dari cukup. Kita lihat ayat firman Tuhan, Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini berkat dan kutuk. Orang-orang yang memusuhi dia, Tuhan mau melakukan apa buat Abraham? Intinya adalah Tuhan melakukan perlindungan dari setiap kejahatan-kejahatan yang diarahkan ke dalam diri Abraham. Tuhan memberikan perlindungan lebih dari cukup kepada Abraham untuk berjalan di jalan Tuhan. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita perlindungan lebih dari cukup terhadap berbagai gangguan, terhadap berbagai bahaya yang bisa membuat kita melenceng imannya. Ketika Tuhan memberikan perlindungan yang lebih daripada cukup kepada Abraham, pertanyaannya, apakah Abraham tidak pernah menemukan masalah? Apakah Abraham tidak pernah mengalami pergumulan? Apakah Abraham tidak mengalami tantangan dalam hidupnya? Meskipun dia orang yang dipilih Tuhan secara luar biasa, meskipun dia akan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia, tapi Abraham tetap menghadapi pergumulan. Tetap dia harus menghadapi masa-masa kelaparan, masa-masa sulit,
masa-masa sukar, dia hadapi semuanya itu. Pernah nggak dia salah melangkah, salah bertindak? Pernah juga Abraham, karena dia bukan manusia yang sempurna. Tetapi karena dia mau tetap berada di jalurnya Tuhan, di jalannya Tuhan, maka dia meskipun jatuh tidak dibuat tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberikan dia kekuatan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita perlindungan lebih dari cukup, bukan berarti engkau bebas dari pergumulan. Engkau bebas dari persoalan. Bukan berarti otomatis engkau tidak akan mengalami pergumulan. Enggak ada janji firman Tuhan seperti itu. Tetap saja kalau memang Tuhan izinkan menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya terjadilah, pasti terjadi. Hanya karena kita ini mau berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kemampuan melewatinya. Tuhan memberikan kita perlindungan untuk tetap kuat menghadapinya. Itu bedanya. Itu juga yang dialami oleh Abraham. Abraham punya pergumulan. Udah mau umur 100 tahun belum punya anak. Bayangin. Berapa tahun dia berdoa? Puluhan tahun dia berharap kepada Tuhan. 20-an tahun dia berdoa. 25 tahun baru jadi kenyataan. Enggak gampang kan? Dia bergumul. Dia berdoa. Tetapi Tuhan tolong enggak? Tuhan tolong. Karena perlindungan Tuhan lebih dari cukup buat kehidupan Abraham. Tapi menurut cara pandang Tuhan. Bukan Tuhan tolong menurut mau-maunya Abraham. Enggak. Tuhan tolong bukan menurut mau-maunya Sarah. Enggak. Pernah enggak mereka mengikuti maunya mereka sendiri? Pernahkah mereka mengatakan, ini my way, aku mau menjalankan jalanku sendiri? Pernah enggak? Pernah. Ya. Pernah. Abraham dan Sarah ngikutin jalan mereka sendiri, bukan jalan Tuhan. Akhirnya Hagar, gundik Sarah, diambil oleh Abraham karena diserahkan oleh Sarah, dan lahirlah Ismail. Tapi rancangan Tuhan bukan seperti itu. Tetap enggak Tuhan memberkati Ismail? Tuhan tetap berkati Ismail, Tuhan baik. Tapi ini keputusan jalan potong yang diambil oleh Abraham dan Sarah. Jalan mereka, jalan maunya mereka sendiri. Bukan itu jalan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Sempat mereka mengalami kekeliruan, tapi mereka mau berubah. Mereka mendapatkan Ishak sebagai anak perjanjian. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sempat salah, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau sempat melenceng, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau sempat mengambil keputusan yang keliru, ya sudah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan mampu memulihkan kembali hal-hal yang pernah hilang, hal-hal yang pernah rusak, hal-hal yang pernah retak. Tuhan mampu untuk memulihkan kembali karena perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan lebih dari cukup bagi kehidupan Anda. Tuhan mampu menguatkan dan memampukan Anda lebih kuat dibandingkan hari-hari kemarin. Karena kekuatan Tuhan lebih dari cukup untuk memberikan topangan dalam kehidupan Anda. Belajarlah tetap setia di jalurnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Jalan Tuhan menjadi our path, menjadi jalurnya kita. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kuasa pertolongan Tuhan tetap nyata dalam hidup Anda. Yang berikutnya adalah contoh Alkitab tentang Abraham yang mau ambil jalannya Tuhan, ambil jalurnya Tuhan, yaitu Abraham menyadari tujuan hidupnya yang mulia. Abraham menyadari perlindungan Tuhan lebih dari cukup terhadap kehidupannya, dan berikutnya Abraham mau keluar dari gaya hidupnya yang lama dan bergerak sesuai janji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah dari negerimu
dan pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Ini maksudnya apa? Kan dia sudah lama di negerinya sendiri, di kampung halamannya sendiri. Lahir di situ, hidup di situ, bergaul dengan orang-orang di situ, dengan saudara-saudara dia, dengan orang tua dia, hidupnya memang di situ. Gaya hidup dia ya seperti itu. Tapi Tuhan berkata, bertindak. Keluar dari gaya hidupmu yang lama, pergi ke tempat yang baru. Terjadi suatu perubahan yang drastis ke negeri yang Tuhan janjikan. Apakah Abraham tidak setuju? Kita melihat Abraham itu orang yang taat. Dia mau melepaskan gaya hidup dia yang lama, ditukar dengan gaya hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Dia meninggalkan negerinya di Ur Kasdim. Dia melangkah dengan iman ke negeri yang akan Tuhan berikan. Pasti Tuhan kasih? Pasti. Sudah? Belum. Tapi pasti dapat? Pasti dapat. Kita tahu, dunia ini bukan tempat kita. Kita cuma numpang di tempat ini. Tapi kita punya negeri perjanjian. Kita punya tanah perjanjian yang permai. Kita punya Yerusalem baru. Itulah tempat kita. Itulah tempat kita yang sesungguhnya. Tuhan akan bawa kita ke sana. Pasti kita sampai sana. Tuhan berjanji, Dia menyelamatkan kita. Pasti kita dapat. Sudah dapat? Belum. Karena kita masih di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Bertindak. Tinggalkan gaya hidup yang lama. Tinggalkan gaya hidup duniawi ini. Kita ikuti arahan Tuhan untuk menuju ke Yerusalem yang baru. Ini yang Tuhan mau. Abraham, dia mau keluar dari gaya hidupnya yang lama dan bergerak sesuai dengan janji Tuhan, yaitu di negeri yang baru yang Tuhan janjikan. Anda tetapkah komitmen untuk tetap bergerak? Jangan diam aja. Tetap bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan untuk sampai ke Yerusalem baru yang sudah Tuhan janjikan menjadi tempat kita. Tinggalkan semua. Tinggalkan semua beban-beban yang ada. Tinggalkan semua rintangan-rintangan yang ada, yang merintangi engkau untuk dekat dengan Tuhan. Tinggalkan setiap urusan-urusan duniawi yang sebenarnya nggak cocok sebagai anak Tuhan untuk lakukan. Nggak cocok sebagai anak Tuhan tetap berkecimpung di situ terus. Tinggalkan semua dosa-dosa itu. Lepaskan semua rintangan-rintangan itu. Pandang ke depan, ke negeri yang baru, Yerusalem baru, sorga yang baka, yang sudah Tuhan janjikan menjadi milik kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus di kayu salib. Ayo, kita pandang ke depan. Ketika kita pandang ke depan, kita bukan cuma percaya, tetapi kita mau bergerak. Kita bukan cuma menyadari tujuan hidup yang mulia yang Tuhan kasih. Kita bukan cuma menyadari adanya perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita mau bergerak, mau bertindak dalam keseharian kita untuk memandang Yerusalem baru. Dengan demikian, saya sangat percaya kita terus tune in, terus berada di jalurnya Tuhan. Karena kita melihat ini, Tuhan lagi menghantar saya ke tanah perjanjiannya yang sangat indah. Itulah our path, itulah jalur kehidupan kita yang perlu kita periksa setiap hari, yang perlu kita simak setiap kali, yang perlu kita sungguh-sungguh membuat tetap tambah hari tambah nyata, tambah hari tambah bersih, tambah hari tambah jelas, tambah hari tambah kokoh. Jalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan terbalik seperti kisah 7 jemaat di kitab Wahyu. Pertama cinta mula-mula sama Tuhan. Semangat sekali. Ngikut Tuhan, beri diri dibaptis, percaya Yesus, memberi diri dibaptis, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, senang cari hadirat Tuhan, berdoa, mengasihi Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan. Semangat tahun pertama. Tahun kedua masih naik. Tahun ketiga mulai turun. Tahun keempat, 10 tahun kemudian, 20 tahun yang kemudian, bahasanya udah lain. Sama aja lah. Bicara-bicara rohani sama aja lah. Ya toh kita masih di dunia. Sama aja lah. Wah, udah beda banget. Sudah beda banget.
sudah nggak jelas lagi. Ini orang anak Tuhan apa bukan? Ini orang dunia atau orang sorga? Sudah nggak jelas lagi. Jadi ya udah, jalani aja lah hidup ini. I did it my way selama ini. Next juga seperti itu, ya jalani aja lah. Kayak sirah-sirah lah, apa Tuhan mau ya terserah lah. Yang mau jadi apa ya udahlah. Pokoknya saya habisin deh, saya jalani tuh hari ini, setiap hari begini. Nah ini sudah ada tanda-tanda bahwa nggak jelas lagi dia punya path, dia punya jalur hidup. Makin dibiarkan makin bahaya. Makin dibiarkan nanti diri sendiri makin jadi ragu. Aku ini anak Tuhan apa bukan ya? Jadi ragu. Model hidup kayak gini nih anak Tuhan apa enggak ya? Ntar kalau Tuhan panggil ini, aduh. Kata lagu tadi, and now the end is near, ya. Waktunya sudah dekat. Aduh, saya ke surga apa neraka nih? Jadi ragu, bimbang, gelisah. Yang rugi siapa? Diri sendiri, hilang damai sejahtera. Kita yang rugi. Jadi, ingat baik-baik. Your path, our path in God. Dari sekarang, terus diperiksa. Supaya betul-betul jelas. Makin hari, makin bersih. Makin hari, makin nyata. Makin hari, makin kelihatan. Makin hari, makin kokoh. Makin hari, makin pasti. Sudah pasti kemarin, tapi sekarang lebih pasti lagi. Makin hari, makin teguh. Makin kuat. Bukan makin gak jelas, tapi makin jelas. Karena kita lagi menuju ke Yerusalem baru. Apabila hal ini menjadi patokan di hati kita tentang our path in God, tentang jalan-jalan hidup kita dalam Tuhan, saya sangat percaya setiap hari dengan begitu jelas arah hidup kita, kita akan menikmati harapan-harapan surgawi. Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan, karena kita tahu hidup kita ada di jalurnya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mendoakan Anda, dan saya akan berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian di live chat yang ada, di kolom komentar yang ada. Saya akan berdoa, dan saya sangat percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan bicara begitu keras bagi kita di pagi hari ini, untuk bicara tentang jalur hidup kita, supaya makin terang, makin jelas di jalurnya Tuhan. Karena Tuhan sungguh sangat mengasihi kita, sehingga kita datang terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat jalur hidupmu jadi kotor, jadi becek, jadi gak bersih, jadi gak jelas, jadi situasi yang baunya gak enak dalam hidup ini, jadi ini gelap apa terang gak jelas, ya kita harus cepat-cepat datang. Bersihkan jalur hidup kita ini, bersihkan, sehingga meskipun masih dalam posisi di sini, engkau bisa lihat ke jauh ke depan. Itu tempat aku, Yerusalem baru, jelas sekali. Aku hidup hari ini untuk urusan keselamatan itu. Aku melakukan aktivitas hari ini untuk urusan yang jelas, itu keselamatan itu, Yerusalem baru yang Tuhan sediakan. Makin terang, seperti remang tengah hari, matahari yang kita lihat, harusnya seperti itu. Minta Tuhan bersihkan hidup kita, minta Tuhan perbaiki hidup kita. Ayo, kita akan berdoa ya. Dan kita akan ketemu juga besok pagi jam 5 pagi dalam program Daily Hope, renungan pagi. Dan besok pagi tema kita adalah My Abundant Life. Kita akan menikmati kehidupan yang berkelimpahan, My Abundant Life di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo, kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, agar kami sungguh-sungguh berada di jalur Tuhan setiap hari. Kami punya path Tuhan, kami punya arah hidup ini, sungguh-sungguh arah hidup yang kuat dan jelas, sehingga kami setiap hari selalu memandang
kepada pengharapan-pengharapan surgawi. Kami hidup hari ini, kami punya penglihatan yang jauh melebihi tentang keadaan dunia ini, yaitu Yerusalem baru, surga yang baka yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Sehingga setiap hari kami punya jalan hidup adalah jalan Tuhan yang selalu bersih, yang tidak berlumur dosa, yang selalu kami bersihkan. Makin hari makin jelas kami memandang surga di tengah-tengah banyaknya pergumulan pada saat ini, karena kami melatih diri kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau berada di jalurnya Tuhan, bukan jalur dunia, bukan di jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Hamba berdoa Tuhan Yesus agar Tuhan memberkati juga setiap pribadi-pribadi yang ada, yang mungkin saat ini mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka buka hati mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga berada di satu jalur hidup seperti kami, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mereka memiliki surga yang baka, sehingga kehidupan mereka digerakkan oleh keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan seperti yang kami nikmati pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi yang telah ada, yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami berdoa juga Tuhan, berkati mereka yang telah memberikan perkataan-perkataan iman, kekuatan-kekuatan iman dan pokok-pokok doa yang ada di kolom komentar. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati dengan kekuatan-Mu, dengan pertolongan-Mu, dan mereka semuanya tetap berada di jalurnya Tuhan dan tetap memandang surga untuk menjalani hidup ini, tetap mengalami kekuatan dari Tuhan, tetap mengalami perlindungan dari Tuhan, tetap berada di dalam posisi yang Tuhan inginkan, dan kami memperoleh kemenangan dari hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyambut hari ini dengan penuh sukacita surgawi. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu besok pagi jam 5 pagi di Daily Hope, renungan pagi dengan tema My Abundant Life, kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan ketika Anda telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda juga bisa memberkati orang lainnya dengan cara share penyampaian firman Tuhan ini, link ini kepada orang lain, supaya mereka diberkati juga sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Kita semuanya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you all. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. you.